Teman-teman, kali ini saya berada di Gunung Lebih Jaga dalam nampak ada tulisan Kebun Pelangi. Bisa dinamakan Kebun Pelangi, saya juga bingung. Karena diberi namanya oleh pemilik kebun di sini. Nanti baru kita wawancara dengan pemiliknya, kenapa bisa nama Kebun Pelangi. Tujuan saya ke sini mau cari daun-daunan, segala macam daun bisa dijadikan sayur. Karena di sini di dalam kebun ini banyak daun-daunan untuk dibuat sayur. Terlalu banyak sayur di sini. Baik sayur yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal banyak. Seperti daun ini. Ini bisa dijadikan sayur. Karena kalau dicampur dengan daun pepaya enak sekali. Ini namanya daun higonipo. Kenapa bisa dinamakan daun higonipo, saya juga bingung. Mungkin berasal dari Jepang ya. Ini daun namanya sawi kelinci. Ini sering orang makan mentah. Ini dia. Dibuat lalapan juga bisa, dicampur dengan jagung goreng juga bisa. Di sini banyak sekali di kebun ini. Lokasi lebih tepatnya, kita kalau mendaki lewat kantor Banwas Inspektorat Bejawa, Inspektorat Kabupaten Ngada. Di sini banyak bibit-bibit. Ada jeruk, ada pepaya, ada terung Belanda, terung isap biasanya, terung isap. Di sini penuh dengan jahe. Ini advokat sudah mulai tinggi. Kita terus ke atas mencari daun-daunan. Ini advokat. Di sini penuh advokat, bisa 300-an pohon di sini yang sudah ditanam. Jahe juga banyak sekali. Ini mendaki terus ke atas. Dari sini nampak kota Bejawa. Ini mendaki terus. Pisang penuh. Ada yang sudah berbuah, ada yang belum. Pisang di sini bisa 300-an pohon. Segala macam pisang.
Moke juga banyak bagi peminum-minum. Di sini moke juga banyak. Ini ada daun pepaya juga, bunga pepaya. Teman-teman, saya posisi di pertengahan mendaki gunung Lebih Jaga. Dari sini nampak jelas kota Bejawa sebagian. Terus itu sana, ini dari kejauhan patung Bunda Maria di BI Poso. Tuh, itu patung posisi di situ. Itu gunung. Dari patung menuju ke gunung itu turun ke wilayah Aimere. Ini kota Bejawa tampak di sekitaran Padawoli. Terus sekolah. Ini masih mendaki ke atas lagi. Terus sampai di atas ada penuh hutan kopi. Nampak di kebun ini untuk sementara penuh dengan pisang yang sudah tinggi-tinggi. Terus terung isap, terung Belanda yang baru ditanami 1 bulan kemarin. Kalau ini yang di depan video ini, dalam video ini jambu Manado, apel jambu. Baru ditanami juga. Lanjutkan, saya lanjut mendaki. Ini jambu apel namanya. Kenapa bisa dinamakan jambu apel, saya juga kurang tahu. Teman-teman, ini posisi saya sudah mendekati puncak. Tapi saya cari sayur batas di sini saja. Sekarang saya mau kembali. Nampak harus jalan menurun. Ya, lumayan. Kira-kira berapa derajat nih? 20 derajat. 15. Ya, dia punya kemiringan. Ya. Ini kebetulan yang menamai ini kebun pelangi ini tidak ada di sini, jadi kita mesti perlu tahu kenapa ini kebun disebut kebun pelangi. Karena orang yang memberi nama ini tidak ada. Ini mendekati puncak. Ini penuh dengan alpukat, pisang. Penuh alpukat, pisang. Saya jadi tidak bisa bayangkan kalau 5 tahun ke depan di sini jadinya kebun apa? Bukan kebun pelangi, kebun buah nih. Karena segala macam buah juga ditanami di sini. Segala buah-buahan yang berhubungan dengan tanah dingin ada semua di sini. Jadi teman-teman, 5 tahun ke depan, teman-teman punya anak-anak, punya kakak adik, pasti akan ke sini. Saya jamin akan ke sini karena kalau buah-buahan sudah berbuah,
Saya yakin orang semua datang beli langsung ke sini. Karena dari ujung jalan kita parkir mobil atau parkir motor ke sini cuman tidak sampai 100 meter. Jalan kaki juga dekat sekali. Ini saya mau kembali ke tempat peristirahatan kebun ini di bagian bawah pintu gerbang tadi. Ini sampai mendekati puncak saja pisang juga ditanam di sini. Ini pisang kepok tanah dingin. Di bagian sebelah ini kebun tetangga, tapi sepertinya tidak mau menanami buah-buah seperti ini. Mungkin orang lagi malas mungkin. Ini penuh dengan bambu-bambu, kayu ampupu, pohon moke. Ini ada kayu albesia besar. Ini kalau gergaji lumayan dia punya hasilnya. Dari sini kalau kita ke sana lihatnya nampak seluruh kota Bajawa. Hanya karena dihalangi oleh ini rumpun bambu, pohon moke. Kalau tidak dari sini nampaknya bagus sekali. Kota Bajawa hampir seluruh. Ini ada hutan ampupu sedikit. Jadi hutan ampupu juga terlalu banyak. Lahan konservasi. Gitu. Ini dijadikan sebagai lahan konservasi. Oh ini ampupu nih. Nah, Oh iya. ada hutan sedikit. Ya ada hutan sedikit. Ada kebun sedikit. Kebun banyak. Konservasi itu untuk apa konservasi? Pengawetan tanah dan air. Oh pengawetan tanah dan air. Teman-teman kalau lihat nih sepertinya jalannya rata nih. Padahal ini menurun gunung nih. Nih. Itu kota Bajawa, terus kota Bajawa terus ke atas. Itu wilayah Padawoli. Ah ini pemilik kebun. Oh ya. Ini ke sana 80 meter melebar ke sana ini sudah ditanami nangka semua. Sekitar 300 pohon. Kalau 300 pohon, per pohonnya hasil kali 20 biji, 20 buah, kali 300 berarti 6.000 buah. Gila, bisa kasih makan semua orang kota Bajawa. Ini nangka baru tanam, nampak dalam gambar. Ini tadi yang saya bilang namanya jambu apel. Dia jambu cuma mirip apel. Bijinya lebih besar, seperti jambu Bangkok kayaknya. Di sini jambu apel sudah ditanami 28 pohon. Bagi orang yang hobi pertanian, sekali-sekali datang main ke sini. Yang penting kuat untuk mendaki gunung, tapi tidak terlalu tinggi, lebih jagan.
Kalau untuk makanan di sini banyak, ada pisang, ada pepaya, ada alpukat, gratis. Ini pisang yang baru ditanami. Ini barusan 1 minggu 2 minggu kemarin. Ini terung Belanda, kalau kita berjawa bilang terung isap. Ini terung ini lagi viral dan lagi mahal di daerah Labuan Bajo. Penuh di sini. Ya, untuk sementara sekarang terung isap ada posisi 40 pohon itu semua. Direncanakan sampai Jadi direncanakan ke depan dalam 2-3 minggu ke depan harus 200 pohon. Tanamnya di antara pohon-pohon pisang. Ini semua. Sampai di bawah. Ini pisang beranga. Sudah mulai berbuah besar sekali. Itu. Misalnya 200 pohon bisa berbuah semua ini. 250 pohon bisa buah semua ini. Gila, pisang dilelang, pisang di sini. Dilelang murah-murah. Saya jamin harganya pasti murah kalau orang yang mau beli langsung ke sini. Ini saya petik sayur, lanjut ke situ tadi. Ini kalau bahasa Indonesia daun ini namanya daun namanya daun apa kalau bahasa Indonesia? Ya teman-teman lihat di Mbak Google saja. Teman-teman Anda. Karena video ini saya akan buat terus sampai semua buah-buahan di sini bisa dipanen. Jadi untuk video yang berhubungan dengan kebun pelangi ini sebaiknya dinonton terus, disaksikan terus. Karena saya akan buat video ini setiap minggu sampai semua buah-buahan di sini mau dipanen. Karena menurut pemiliknya bahwa dia akan menjual hasil ini dengan semurah-murahnya. Yang tidak mungkin gratis karena capek juga mengeluarkan tenaga, biaya. Tapi semurah-murahnya. Itu nampak pisang meja sudah mau hampir masak. Pepaya bermacam-macam. Di sini pepaya rata-rata untuk konsumsi ternak. Kalau yang manis dimakan, yang tidak manis kasih ke ternak. Ini meja dari kayu, dipotong, jadikan meja. Ini tempat duduk kayu semua. Ini anggap saja perkebunan di pinggiran kota. Sedikit lagi perkebunan di dalam kota. Karena perumahan terakhir di perjalanan menuju ke sini sudah dari sini sekitar 40 meter sudah ada rumah. Tidak ada yang ambilnya dari luar. Seperti beli ampas tahu tidak biasa di sini. Jadi memang bebas dari virus babi yang sekarang lagi rame, mulai menjamur. Tapi kalau bagi teman-teman yang mau ke sini, kopinya minumnya tidak pakai gelas kaca, tapi minumnya pakai gelas begini. Yang belum biasa ini gelas. Ini gelas juga kami beli dari tempat industri kecil kerajinan bambu. Ini ngemeh untuk makan. Kalau ingat ngemeh berarti ingat sao. Teman-teman, ini lagi buat kopi di gelas bambu.
Kalau penasaran mau cari gelas bambu seperti ini, ada jual di daerah Padavoli. Sekretariat penjualan bambu, kerajinan bambu di rumahnya Bapak Vince Mada. Kalau dari Padavoli kita masuk lewat pangkalan ojek, namanya Sekretariat Kompaser. Ya, Kompaser. Ya itu di situ sudah teman-teman sudah mulai sore dan saya mau pulang. Sempatkan diri untuk gali jahe, mau untuk minum di rumah. Ini jahe sudah isi lumayan. Yes. Tidak deh. Jahe kebun pelangi. Kami siap-siap meninggalkan kebun pelangi ini. Teman-teman, ini namanya sayur zaman dulu, namanya higonipo, dimakan mentah campur dengan jagung. Tapi kalau dibuat lawar juga enak sekali, dicampur dengan pepaya. Di kebun pelangi sini banyak sekali sayurnya. Cepat apa mati lampu? Karena di sini tidak ada arus listrik, terpaksa kita pakai lampu pelita seperti ini. Ini memasak sayur tanpa minyak, manual, dan makan kita campur dengan lombok ini. Beginilah kalau hidup di pondok di tengah perkebunan, tapi kebunnya di pinggir kota.